Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Gembira bersama belajar sejarah menyenangkan. Oleh. Hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan atau berdoa, kayaknya kurang serak ya. Semoga apa yang kita awal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada Alvin untuk memimpin doa. Mulai, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan ini selesai ya. Karena minggu lalu kita kepotong dengan berbagai agenda ya, ada yang ikut FLS 2N ya, kemudian materi pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya. Abija Riana Gipari. Oh, Ilham sakit. Ya, sebentar ya, Ibu tulis dulu. Jalaluddin. Ya. Muhammad Nur Samsul Pala. Oh, sakit. Sakit apa, Samsul? Permadi. Silakan teman-teman berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai di intinya ya, Ibu akan memaparkan aturan-aturan yang harus kalian patuhi ketika Ibu melakukan pembelajaran ya. Ibu mohon kepada kalian untuk tes pembelajaran dengan baik dan mengikuti tata tertib sesuai dengan beraturan ya. Kemudian mengerjakan tugas dengan usaha terbaik dan jujur. Jangan melakukan tugas dengan tepat waktu. Misal di nanti-nanti ya, supaya kita flashback ke belakang dan mengingat materi sebelum Hindu-Buddha. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis macam-macam teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Ya. Selanjutnya, menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk tulisan. Karena kalau yang namanya sejarah, kita akan lupa, ya. Boleh ke dalam bentuk catatan pun boleh, asal ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang lebih memusatkannya pada siswa. Dengan cara apa? Nanti Ibu bagi kelompok. Kali ini ya, coba lihat ke depan semuanya ya. Setelah tadi Ibu memaparkan tentang penjelasan dari materi awal ya. Coba kalian lihat ke depan, ini ada gambar apa? Candi. Ada gambar candi. Candi apa coba? Ya, candi salah satu peninggalan dari ya. Di sini ada Candi Prambanan ya. Kemudian
Artis mana coba? Nah, ini nggak ada yang tahu artisnya yang masa kini ya. Ini adalah Angelina Jolie, tahu itu beragama Hindu ya. Kemudian ini siapa? Di sini ibu akan menampilkan video, coba kalian simak baik-baik ya. Nanti setelah video ini selesai, ibu harapkan akan ada tanggapan, pertanyaan dan saling menanggapi ya dari video yang ibu kasih. Ikut akan YouTube tersebut. Nanti di sana kalian akan memperoleh berbagai informasi yang sangat penting ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang mau menanggapi silahkan. Ibu tidak akan memutar semuanya ya. Empat kelompok, silahkan kalian duduk menurut kelompok masing-masing ya, diatur-atur duduknya. Sok silahkan. Ini nih. Sudah ibu bagikan ya. Di sana ada masalah yang harus kalian pecahkan ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, silahkan kalian dari berbagai sumber yang lebih relevan, bisa dari YouTube, paket ya. Kemudian selain dari YouTube dan buku paket, dipersilakan juga dari modul juga bisa. Kalian waktu selama 15 menit untuk mencari sumber-sumber yang akan dibutuhkan hasil karya kalian. Bagaimana, ada kesulitan kelompok 3? Kalau tidak ada silakan ya lanjutkan. Boleh dari YouTube juga boleh ya, tidak harus menggunakan modul ya. Kemudian dari buku paket juga boleh, dari gawai juga boleh ya, bebas ya. Silakan lanjutkan Widya dan teman-temannya. Ganti. Setelah kalian mencari informasi dari berbagai ya, mencari sumbernya, ada juga yang dari modul. Silahkan kalian tuangkan hasil apa yang kalian temukan itu ke dalam catatan ya, atau boleh langsung ke dalam bentuk file Word dan kemudian dijadikan sebagai flipbook ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, apa salah? Saya nggak mengerti bagaimana. Ya. Begini ya, untuk pembuatan flipbook hari ini cukup mudah ya. Kalian tinggal menyimpan itu ke dalam, kalau memungkinkan dalam bentuk Word bisa langsung diupload ya. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, PDF-nya saja ya, uploadkan ke dalam link yang sudah ibu kasih tadi di grup ya. Apabila ada masalah atau kendala boleh ya ditanyakan lagi sebelum kita tampil per kelompok. Oke ya. Semuanya harus saling support demi kelancaran kalian ya dalam menyajikan hasil karya berupa flipbook tersebut. Ya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke ibu langsung. Oke, pembuatan flipbooknya? Siap, sudah. Ya, apabila nanti di kelompok, misalkan kelompok 3, 4, dan 2 ada kendala bisa sambil berjalan ya, karena waktu sudah semakin mepet. Sebentar lagi silahkan siapa yang mau lebih dulu ke depan untuk memaparkan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan Handayana, ada Siti Mailani, ada Rizky Maulida Nur Hidayat, ada Ramadhani dan Dede Widya. Di sini kami mendapat Hindu Buddha. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu nanti akan dipaparkan di flipbook ini. Oke,
di sini terdapat beberapa ada teori Brahmana. Teori Brahmana mengungkapkan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Apa kelebihan teori Brahmana? Yang pertama, adanya prasasti berbahasa Sanskerta, dan ini di teori Brahmana juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangannya terdapat ajaran. Yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria mengungkapkan ke Nusantara atau ke Indonesia. Untuk kelemahannya adalah kaum kesatria tidak dapat menghindu tarik untuk melakukan aktivitas perdagangan. Terdapat kampung keling, yaitu kampung yang didirikan oleh pedagang India. Adanya perkawinan antara pedagang India yang menetap dengan masyarakat lokal di Indonesia. Untuk kelemahannya, untuk datang kaum Waisya itu hanya untuk berdagang ke Indonesia. Jadi cenderung bahwa terdapat peran para pedagang dalam proses Hinduisi masyarakat Nusantara. Dalam hal ini, pedagang Nusantara mempunyai inisiatif untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Di kelebihan teori arus balik ada dua. Teori ini cenderung lebih efektif karena rakyat berinisiatif. Untuk kelemahannya yaitu orang Indonesia kala itu tergolong pasif untuk memiliki inisiatif. Yang terakhir ada teori sudra. Ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelemahannya adalah kasta sudra tidak sepenuhnya paham tentang agama Hindu, karena kasta sudra itu kasta paling rendah, yaitu kasta rakyat biasa. Jadi masih tergolong kurang untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Untuk kelemahan yang kedua ada di latar pendidikan tidak terlalu tinggi. Seperti yang tadi dibilang, bahwa kasta sudra itu sangat rendah, kasta yang paling rendah, dan juga tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Maka dari itu tidak sepenuhnya mengenal atau mengetahui tentang agamanya sendiri. Untuk kelebihannya ada di bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup. Sebagian besar golongan sudra bekerja sebagai buruh serta budak, sehingga sangat mungkin atau mengubah hidupnya lebih baik, sehingga mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara kita. Itu ada kelebihan dan kelemahan tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Untuk selebihnya teman-teman bisa cari lagi di Google karena mungkin saya tidak lengkap. Maka dari itu saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Kelompok 4 atau kelompok Brahmana yang telah mempresentasikan flipbooknya sangat bagus sekali, sangat kreatif sekali ya. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 1 ya, untuk maju perwakilan saja ya, presentasi ke depan untuk mempresentasikan atau menjawab masalah yang Ibu suguhkan di LKPD barusan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hilmansyah. Di sini perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dede Hilmansyah, yang kedua Dawati, yang ketiga Alma Paujiah, yang keempat Ainur Ihsan, yang kelima Agni Ramdhani, yang keenam ada Agun Gunawan. Di sini kami memiliki masalah tentang proses masuknya agama dan kebudayaan. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 3 untuk maju ke depan memaparkan hasil temuannya. Assalamualaikum, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang beranggotakan kelompok 3, yaitu ada 6. Saya sendiri sebagai Widya, terus Pina, Jalal, Firman, Permadi, dan Samsul. Saya Bu. Nah, di sini kedua sebaliknya, bangsa Indonesia dianggap aktif ketika agama Hindu-Buddha hadir di tanah. Teori kesatria berpendapat bila munculnya kerajaan Hindu di Indonesia,
karena peran kaum kesatria yang merupakan prajurit India. Para prajurit ini dulu mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu teori Waisa, disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila peran utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Brahmana, menjelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Pandler dan membantah teori kesatria. Kelompok cendekiawan, ia menggunakan istilah penyuburan dalam proses penyebaran budaya. Demikian dari teori masuknya agama Hindu-Buddha. Bila ada pertanyaan, silakan. Jadi, Ibu haturkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan ya. Ibu berikan apresiasi yang sangat baik sekali ya. Di mana setiap kelompok itu sangat antusias untuk membuat flipbook ya. Dan kesimpulan atau pembelajaran dari materi masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah bahwa agama Buddha yang berkembang terbagi dalam dua aliran, yaitu Hinayana ya dan juga Mahayana. Itu. Kemudian sepeninggal Buddha pengikutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah kitab suci Tripitaka. Selain itu bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa ada yang menyebutkan oleh kaum pedagang. Ada juga yang lebih kuat itu adalah oleh kaum pendeta. Ada juga yang lebih kuat itu, ini beda-beda ya, dibawa oleh para kaum buruh ya. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa para kesatria atau prajuritlah yang menyebarkan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Juga melalui pertukaran antar pelajar, ya itu bisa ya, yang dinamakan dengan teori arus balik. Nah itu ya. Nah, setelah ini akan ada pengisian link di Google Form ya. Jadi Ibu harap sebagai bahan refleksi Ibu ingin tahu dulu ya. Kalian klik link Google Form yang udah Ibu kasih di grup ya. Silahkan di sana ada pertanyaan ya. Bisa kalian jawab dari sekarang. Waktu di kelas lama ya. So, berarti kamu harus nilainya harus bagus, nanti ada ke Ibu. Untuk materi yang lebih lengkapnya lagi, mungkin bisa tanyakan ke Ibu nanti via WA. Dan mudah-mudahan ya kalian selalu diberikan kesehatan dan doakan Ibu juga semoga tetap sehat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai penutup pelajaran sejarah pada kesempatan kali ini, kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.